biasa. Bagaimana Bunda kabarnya? Pasti luar biasa Kak Rensi. Oke, hari ini yang mimpin Kak Rensi sama Bunda Rina. Bunda Rina. Siapa yang siap untuk sekolah minggu? Angkat tangannya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai, mari kita semua dipandangkan tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu ya. Hidupkan Kak Rensi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati dari awal sampai selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya tetap memuji Tuhan ya. Ikutin Kak Rensi dengan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapus dalamnya, hidupku dikenakan olehnya. Terima kasih Tuhan, hidupku diberkati. Terima kasih Tuhan, keselamatan baru. Sekali lagi ya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapus darinya, hidupku dikenakan olehnya. Terima kasih Tuhan, hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan, keselamatan baru. Tepuk tangan semuanya. Oke teman-teman, kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, telinga kita, mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian yang mengatakan, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami semua sudah memuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Saatnya kami akan duduk manis mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap hati
anak-anak-Mu Tuhan boleh Kau taburi dengan firman-Mu, sehingga dalam firman-Mu itu Tuhan kami boleh bertumbuh, berbuah lebat Tuhan, dan berbuah-buah lebat lagi Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati semuanya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom anak-anak, adik-adik. Kita ketemu kembali dalam acara kita sekolah minggu. Sebelum kita masuk ke dengar firman, kita naikkan pujian bagi Tuhan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, yang dari kenangan alam dan impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, yang dari kenangan malam dan impian, cintaku semakin mendalam. Ya, puji Tuhan. Ya, kita hari ini akan belajar tentang satu tema, mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain, kita bisa ambil contoh dari hidup kita sehari-hari. Kalau Pak Willy saat ini duduk di belakang keyboard, ya, keyboard keyboard Roland. Ini kalau main band, ini tidak bisa Pak Willy sendiri, harus ada pemain bass, harus ada pemain gitar, harus di sini ada Mas Ferry biasanya mainkan piano, Mas Ferry mainkan biola, juga ada Mas Bimo mainkan drum. Jadi harmonis. Tahu enggak adik, harmonis? Enak didengar. Satu lagu dinyanyikan, dimainkan kompak, enak didengar. Itulah harmonis. Nah, firman Tuhan untuk kita berbicara mengutamakan orang lain itu apa? Kita belajar tentang kasih Tuhan lewat firman Tuhan. Coba kita baca terlebih dahulu dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Jadi kalau kita ingin di mata Tuhan, Tuhan memberkati memakai hidup kita, jangan sok sombong. Tahu enggak sombong? Kita merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat. Kita jangan sampai merasa seperti itu. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang kalau kita di hadapan Tuhan suka menyombongkan diri. Harus kita merendahkan, dan lebih daripada itu harus kita menerima orang lain dalam segala kekurangannya. Puji Tuhan. Ya. Hari ini firman Tuhan, Pak Willy akan membawakan suatu kisah cerita. Ya. Di satu daerah ada seorang pemuda namanya Jamat. Ya. Jamat ini orangnya suka memberikan motivasi kepada temannya. Ya. Setelah itu Jamat punya teman namanya Tono. Nah, suatu saat Tono datang ke Jamat. Aku mangkel aku dihina, ndak bisa manjat pohon. Kamu bisa ndak Mat naik pohon? Aku yang ndak bisa. Loh,
Kamu enggak bisa juga, Mat. Enggak bisa. Tapi mari kita belajar bersama. Memanjat pohon aja kelihatan. Pastinya kita akan bisa manjat pohon. Kemudian Jamat buka baju dan juga pakai pakaian yang sederhana. Juga si Tono pakai pakaian yang sederhana karena untuk manjat pohon. Dari manjat pohon itu akhirnya mereka bersuka cita. Akhirnya mereka toh bisa manjat pohon. Satu pelajaran yang baik bagi kita untuk kita belajar dari Jamat dan Tono, yaitu saling merendahkan hati, saling membuka diri, dan saling memotivasi. Jamat juga tidak bisa naik pohon, Tono juga tidak bisa naik pohon. Dua-dua dimotivasi mereka bersama, akhirnya mereka bisa manjat pohon. Satu cerita ini, ya. Kedua, cerita yang kedua, ada seorang raja. Raja itu mendengar kalau di daerahnya itu ada di daerah kekuasaannya tuh ada orang yang suka mengobatin orang. Dan suatu saat rajanya bergegas untuk pergi untuk melihat siapa yang bisa mengobati ini. Dan ketika di perjalanan diceritakan, dikisahkan raja ini kemudian jatuh, kakinya terpelesok, waduh sakit. Dan kemudian waktu itu dia membawa juga sebenarnya kalau dulu kan ada dokter ya, tabib untuk menyembuhkan dia sakitnya, tapi tabibnya itu juga jatuh, dua-dua jatuh, tidak ada yang ngobatin. Dan ketika tidak ada yang ngobatin, ya sebagai kepala desa lihat keadaan gitu, sebenarnya kepala desa senang didatangi raja, tapi rajanya jatuh, terplecok, kakinya terkilir, dan juga yang tabibnya juga kayak gitu. Dan kemudian pemuka masyarakat waktu itu bilang, Pak, tempat kami ada yang mengobati, ya, jangan takut. Kemudian yaudah panggil. Dipanggilnya lah namanya Pak Modin, ya. Pak Modin panggil, itu ada raja. Ketika ada asisten atau kepercayaan raja melihat Pak Modin pakai pakaiannya sederhana, kemudian dia menolak. Masa raja mau disembuhkan oleh seorang tabib yang pakaiannya begitu? Nggak usah. Ya sudah, Modin itu dengan rendah hati, ya sudah tidak mengobati. Tapi kemudian orang yang waktu itu dipercayakan itu, Pak, Boyo diterima Pak Modin ini, ya, yang memang orangnya sederhana, orangnya memang tidak neko-neko, tidak ada motivasi apapun, dia tulus mau menyembuhkan raja. Ya sudah, silakan aja menyembuhkan. Kemudian oleh tangannya dia memegang-megang dan kemudian menarik dan kemudian bisa sembuh. Dan bukan hanya raja juga, tapi siapa nama tadi? Itu juga disembuhkan. Jadi ada dua, raja yang disembuhkan, juga ada yang biasa menyembuhkan raja juga disembuhkan. Jadi kita dengan orang dari pelajaran ini jangan melihat dari penampilan luarnya. Yang penting hatinya, hidupnya, baiknya dengan kita. Oke, hari ini kita belajar mengutamakan orang lain, berarti juga kita harus bisa menghargai orang lain. Siapapun itu. Kalau di rumah menghargai papa, mama, menghargai pembantu, menghargai itu pun menghargai Tuhan. Di Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati adik-adik semua.
Yesus, Tuhan memberkati, kita ketemu sampai program selanjutnya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saat ini berdoa untuk kita semua. Mari kita kalau berdoa, tangannya dilipat, ya, matanya dipejamkan dan ikutin Pak Willy berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini di mana Engkau telah memberikan firman-firman-Mu Tuhan. Di dalam firman-Mu ada kuasa, ada keajaiban yang kami dengar lewat kami semua Tuhan, bahwa kami harus semakin merendah dan semakin tunduk di dalam Tuhan, dan semakin rendah maka Tuhan meninggikan kami. Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Kami melihat setiap jiwa-jiwa, kami melihat setiap kerinduan dari anak-anak-Mu Tuhan. Meskipun keadaannya memang keadaan yang sangat kekurangan, atau mungkin kami menghadapi keadaan-keadaan yang sangat dalam hati, dalam hidup, kami banyak menghadapi kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan membuat keajaiban buat kami. Kami bersyukur buat kami juga mengalami keajaiban-keajaiban daripada Tuhan. Terima kasih karena firman mengutamakan orang lain. Kami mau belajar bahwa hidup ini harus mengutamakan orang lain. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan sama Bapak Gembala kita. Yuk kita nyanyikan satu pujian lagi.